Terima kasih sekali lagi kepada pewara yang sudah memberikan kesempatan dan juga memperkenalkan kepada adik-adik semua yang saya lihat ini cukup antusias ya. Ada 232 yang ada di YouTube ya. Baik, selamat siang Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, saya coba ingin menyapa adik-adik dulu yang ada di YouTube ya, yang ada di YouTube. Tadi saya sempat kaget di YouTube ada saya Nyana kelas berapa gitu ya, kelas Nyana, saya kira saya, ternyata bukan, ternyata bukan, itu nama kelas ya rupanya. Baik ya, semoga adik-adik semua yang saat ini sedang mengikuti di kanal YouTube ya, di kanal YouTube-nya sekolah Budi Dharma ini senantiasa terberkati kesehatan dan kebahagiaan. Nah, saya ingin tahu coba adik-adik semua untuk menuliskan di kolom chat YouTube, silakan tulis saya bahagia. Oke, ya, untuk menunjukkan keantusiasan adik-adik dan mengetahui keadaan adik-adik yang saat ini sehat semua gitu ya. Tulis silakan saya bahagia. Kalau tadi saya hadir ya, itu dengan Bapak Ibu guru. Sekarang saya bahagia. Silakan tulis di kolom chat ya. Tulis saya bahagia Bante. Silakan. Oke. Ya, semoga Anda semakin bahagia. Oke, saya bahagia, saya bahagia. Tunjukkan kalau adik-adik semua bahagia. Oke. Ya, menunjukkan saat ini adik-adik sedang bahagia di sana ya, walaupun di rumah masing-masing di masa pandemik seperti ini. Oke, saya bahagia Bante. Oke, luar biasa sekali antusiasnya. Boleh kasih emoticon bahagia boleh juga gitu ya. Boleh kasih emoticon bahagianya juga boleh, silakan. Luar biasa. Iya, semoga ini menjadi satu aspirasi ya, satu aspirasi yang mana saat ini juga dan hari-hari berikutnya adik-adik semua senantiasa terberkati kebahagiaan. Oke. Ya, yang belum menulis silakan tuliskan sebagai aspirasi adik-adik semua bahwa saat ini Anda bahagia. Saya bahagia Bante. Wah, luar biasa emotikonnya. Saya bahagia, saya bahagia. Baik, ya. Kenapa Anda harus menulis ini? Ya, topik pada kesempatan di siang hari ini adalah berkaitan dengan bahagia, yakni kunci kebahagiaan. Oke, luar biasa ekspresi emosi kebahagiaannya ya. Wah, betul-betul ini murid-murid dari Sekolah Bodhidharma semuanya bahagia. Ini keberhasilan dari para guru yang mendidik mereka untuk selalu bahagia. Terima kasih, luar biasa sekali ini. Oke. Ya, topik, nah, makanya kita berbicara bahagia dan Anda membuat aspirasi bahagia karena topik kita hari ini adalah bahagia. Ya, bahagia. Baik, yang sudah menulis saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik ya, dan yang belum silakan untuk menulis sebagai aspirasi bahagia pada saat ini. Boleh coba dikasih tahu adik-adik apa yang Anda lakukan dan membuat Anda bahagia di hari ini, coba boleh dituliskan. Apa sih yang membuat Anda bahagia ya pada dari pagi sampai siang hari ini, coba tuliskan. Saya bahagia Bante, tadi saya bisa makan bakso. Saya bahagia Bante, tadi saya bisa makan apalagi makan telur goreng gitu. Saya bahagia Bante, tadi saya bisa bikinkan minuman untuk mama, untuk papa. Boleh, silakan. Oke. Oke, Anda bahagia, apa yang membuat Anda bahagia dari pagi sampai di kemudian siang hari ini? Silakan tulis. Sekarang tulis apa yang membuat Anda bahagia? Silakan. Ayo, apa yang membuat Anda bahagia? Saya bahagia Bante bisa ketemu Bante gitu. Boleh saja. Boleh, saya bahagia Bante karena hari ini bisa melakukan puja bakti. Luar biasa sekali. Wah, oke. Karena baru bangun tidur, waduh.
Ini enaknya kalau sekolah dari rumah ya, sekolahnya via dari rumah masing-masing, bisa bangunnya kapan saja. Begitu bangun tidur, ya langsung pegang handphone, buka YouTube, selesai. Tidak tampak, tidak ketahuan kalau belum mandi. Makan nasi ayam, waduh luar biasa sekali makan nasi ayam. Semoga sehat. Oke, saya bahagia Bante karena bisa bertemu Bante. Oke, terima kasih. Bante semoga sehat sama-sama. Oke, saya bahagia karena melakukan puja bakti. Luar biasa. Wah, saya senang sekali dengan siswa-siswa Bodhidharma ya, sangat antusias dan sangat luar biasa sekali. Karena mau pergi kemana ini Johan? Johan mau pergi kemana? Saya bahagia mau pergi katanya. Bante, oke, bisa online. Waduh, ternyata ini ditunggu-tunggu ya puja bakti ini oleh adik-adik ya. Oh, Bante, karena PR sudah selesai. Luar biasa sekali PR-nya sudah selesai. Damatita ini. Damamita apa tadi ya? Oke. Luar biasa, saya bahagia karena libur. Waduh, saya bahagia karena libur. Bante, oh, bisa istirahat katanya. Ini Bapak dan Ibu guru, PR-nya jangan banyak-banyak untuk mereka, katanya libur bisa istirahat. Oke, saya bahagia karena melihat Bante ketawa sama-sama. Saya juga bahagia bisa ketemu dan bertatap meskipun via virtual dengan adik-adik semua ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya pergi ke Batam bisa berjumpa langsung dengan Anda semua. Karena melakukan puja bakti luar biasa. Terima kasih adik-adik, boleh sampaikan terus apa yang menjadi aspirasi bahagia Anda dan apa yang saat ini membuat Anda bahagia agar ini menjadi suplemen batin dan spirit untuk Anda tetap bahagia. Baik, saya akan memberikan pemahaman-pemahaman berkaitan dengan bahagia ya, karena topik pada kesempatan ini adalah kunci kebahagiaan. Apa sih bahagia? Ini akan kita pahami dulu. Apa sih bahagia? Nah, boleh adik-adik saya dibantu? Apa sih bahagia? Kalau menurut adik-adik coba, apa itu bahagia? Arti bahagia atau definisi bahagia? Silakan. Apa sih bahagia itu? Nah, nanti sebelum Bante kasih tahu, saya kepingin tahu nih, adik-adik berbagi dulu dengan Bante. Apa sih yang dimaksud dengan bahagia? Silakan terus di kolom chat, coba di kolom chat di chat YouTube ya. Apa yang dimaksud dengan bahagia? Silakan. Tadi kan bahagia tuh ada yang makan ayam goreng, nasi ayam, ada yang makan apa lagi gitu. Bahagia itu apa? Oh, keluarga dan boleh kebaktian rutin. Wes luar biasa. Apa itu yang dimaksud dengan bahagia? Silakan. Senang. Oke, Johan, terima kasih. Oke. Karena dapat sesuatu untuk melakukan sesuatu. Oke, bahagia mengikuti puja bakti. Oke, bahagia itu bersyukur katanya. Nah, ini menarik. Bahagia itu bersyukur gitu ya. Bahagia itu bersyukur katanya. Waduh, luar biasa. Luar biasa sekali adik-adik dari sekolah Budi Dharma ini ya. Bahagia itu bersyukur Bante. Wah, luar biasa sekali. Yang lain silakan. Apa yang dimaksud dengan bahagia coba? Apa yang dimaksud dengan bahagia? Silakan. Apa yang maksud Erlina Su ini tadi. Bahagia itu bersyukur Bante. Nah, ini salah satu poin nanti yang akan Bante sampaikan kepada adik-adik. Oke, yang lain. Senang, keadaan pikiran yang penuh kesenangan. Oke, yang lain lagi coba silakan. Apa sih bahagia itu? Bahagia itu senang katanya. Bahagia itu adalah bersyukur, kembali Jesslyn. Keadaan saat kita senang untuk melakukan sesuatu. Oke. Iya, pikiran yang penuh dengan kesenangan. Luar biasa sekali. Bahagia itu membantu orang. Oke. Keadaan saat kita senang untuk senang-senang. Oh. Keadaan saat kita senang untuk senang-senang. Boleh. Bahagia adalah bersyukur. Ya, kembali ya. Banyak sekali setuju dengan istilah bersyukur. Senang, bahagia, apalagi. Wah, dihapus Santi ya. Santi kenapa ditarik Santi? Oke. Keadaan saat kita senang untuk melakukan sesuatu. Kasih sayang. Oke, ya, senang. Kemudian apalagi? Bahagia adalah batin yang tenang, Bante. Luar biasa. Batin yang tenang. Siapa ini tadi yang menulis demikian? Wih, Stefani Ratnawijaya, luar biasa. Terima kasih.
Baik, yang belum menulis silakan dilanjutkan menulis ya. Semoga yang Anda yang menulis tentang definisi senang, Anda semakin bahagia dan semakin bahagia hari ini. Ya, baik. Senang, bahagia itu apa sih? Ini yang pertama kita akan pahami ya. Kemudian kita akan pahami mengapa kita harus bahagia sih? Nah, bagaimana atau kunci untuk bahagia itu apa? Nah, saya akan berbagi dalam hal ini 4 kunci kebahagiaan nanti ya, yang merupakan kualitas yang harus dimiliki oleh seorang Buddhis ya, oleh seorang Buddhis ya. Bahagia itu perasaan ya. Jadi bahagia itu adalah perasaan, perasaan yang senang dan tenteram gitu ya, tenang, senang gitu ya, perasaan senang itu adalah bahagia. Jadi bahagia itu adalah perasaan ya, batin ya. Perasaan ini bagian dari batin kita, bagian dari batin kita. Ya, perasaan. Ya ini apa namanya? Perasaan senang dan tenteram, artinya gitu ya, tidak memiliki permusuhan, ya, bebas dari segala hal yang menyusahkan. Nah, seperti yang adik-adik alami pada siang hari ini, tidak ada hal yang menyusahkan saat ini, bisa ikut puja bakti bersama, gitu ya, duduk dengan nyaman dan tenang, gitu, di depan handphone atau depan laptop masing-masing mengikuti puja bakti. Tidak ada hal yang menyusahkan. Jaringan bagus, laptopnya juga tidak bermasalah, gitu ya. Waktunya juga memungkinkan sehingga menyenangkan. Oke, jadi bahagia itu adalah perasaan senang atau tentram. Tidak ada hal yang menyusahkan. Tidak ada hal yang menyusahkan. Tidak ada permusuhan di dalam batinnya. Nah, ini adalah apa yang dikatakan sebagai bahagia. Mengapa sih kita ini harus bahagia? Nah, setelah kita tahu bahwa bahagia itu adalah perasaan senang atau perasaan tentram atau perasaan tentram, ya tidak ada permusuhan atau hal yang menyusahkan. Sekarang, mengapa sih kita harus bahagia? Coba kenapa? Adik-adik, kenapa sih kok harus bahagia? Silakan tulis di kolom chat YouTube-nya masing-masing. Silakan. Mengapa kok harus bahagia? Mengapa harus bahagia? Boleh kasih alasan? Bante hobi saya main sepak bola. Pasti bahagia Erik ini. Silakan sekarang, mengapa kok harus bahagia? Kenapa adik-adik harus bahagia? Ayo, mengapa harus bahagia? Mengapa harus bahagia? Coba, ayo. Mengapa kok harus bahagia sih? Gitu. Kenapa kok adik-adik harus bahagia? Supaya kita memiliki pikiran yang tenang. Oke. Agar orang sekitar juga mengerti apa itu bahagia. Luar biasa. Jadi mengapa kita bahagia? Agar kita bisa berbagi dan orang di sekeliling kita mengerti kita bahagia dan dia ikut bahagia. Luar biasa sekali ini dari siapa ini tadi. Oke. Olivia, oke, terima kasih. UPK katanya, baik. Ada Yori Official. Karena bisa membuat orang bahagia. Hobi saya main bola basket. Tentu bahagia sekali ya kalau main bola basket ya. Jadi mengapa bahagia? Karena main bola basket, Bante. Gitu. Mengapa bahagia? Supaya terhindar dari pikiran negatif. Ya, betul sekali. Ya. Oke, yang lain silakan. Ini dari Indrawan Wijaya. Oke. Karena bahagia itu adalah wujud syukur. Luar biasa sekali. Bahagia itu adalah wujud syukur kepada Tuhan. Jesslyn Felicia. Oke. Harus bahagia agar sehat dan awet muda. Betul. Kenapa sih kita harus bahagia gitu ya? Mengapa kita harus bahagia? Baik, terima kasih adik-adik sudah berbagi, luar biasa sekali. Ada yang mengatakan bersyukur, ya kan? Harus bahagia agar kita bisa berbagi dengan yang lain gitu ya. Harus bahagia gitu ya, dan bahagia agar terbebas dari duka gitu ya. Mengapa kita bahagia? Ya bahagia biar pikirannya positif katanya. Biar pikirannya positif gitu. Biar pikirannya positif. Ya, mengapa bahagia? Baik. Mengapa sih kita harus bahagia? Kita harus bahagia setiap waktu dan setiap momen agar kita bisa memiliki pikiran-pikiran yang positif. Betul sekali. Betul sekali. Memiliki pikiran-pikiran yang positif gitu ya, sehingga
kita akan terus mampu memupuk kebahagiaan. Ini yang pertama. Kenapa kita bahagia? Mengapa kita harus bahagia? Agar punya pikiran yang positif. Mengapa kita harus bahagia gitu ya? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Mengapa kita harus bahagia? Ya, kenapa hidup ini dibuat menderita gitu? Karena orang yang bahagia ini orang yang bersyukur tadi. Betul sekali, orang yang bersyukur. Mengapa kita harus bahagia? Mengapa kita harus bahagia? Ini pertanyaan sekali lagi yang terus-menerus harus ditanyakan pada diri kita masing-masing. Dan di sini adik-adik mampu memberikan jawaban yang luar biasa, mengekspresikan rasa senang gitu ya, mengekspresikan rasa senang. Mengapa kita harus bahagia? Kita harus bahagia setiap hari agar kita ini satu tadi ya, memiliki rasa syukur, kemudian bahagia agar mengapa? Karena pikiran kita supaya positif terus gitu ya. Mengapa bahagia? Agar kita ini senang dalam menjalani kehidupan ini gitu ya. Senang dalam menjalani kehidupan ini. Senang adik-adik dalam belajar, dalam sekolah. Coba kalau lagi tidak bahagia, sekolah itu menjadi tidak nyaman, ya kan? Nah, kalau lagi tidak bahagia, ikut puja bakti seperti ini pun menjadi tidak senang gitu, tidak senang gitu. Tetapi ketika adik-adik bahagia, ya, ketika batin ini bahagia, makan pun enak, ya kan? Makan pun senang, belajar pun senang. Ketika adik-adik bahagia gitu, ikut ikut acara seperti ini puja bakti itu pun menyenangkan sekali. Ketika adik-adik batinnya bahagia gitu ya, duduk di sampingnya mama bahagia, duduk di sampingnya papa juga senang sekali gitu ya. Ketika adik-adik pikirannya bahagia, di rumah itu meskipun masa pandemik seperti ini tidak membosankan. Di rumah itu meskipun masa pandemik seperti ini, adik-adik itu tetap tenang, tetap senang gitu dalam menjalani aktivitas sehari-hari walaupun hanya di rumah saja. Belum boleh kemana-mana, nggak tahu di Batam ini sudah boleh keluar ke mall atau belum gitu ya. Keluar ke mall, kalaupun diperbolehkan ya, saran dari Bante adalah tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap kurangi dulu sementara ini untuk keluar rumah ya, keluar rumah. Nah, jadi meskipun tidak keluar rumah seperti biasanya, Anda bisa bermain kemanapun, adik-adik bisa bermain kemanapun, tetapi tetap senang, tetap senang. Sehingga belajar senang, apapun senang, menjalani apapun senang kalau batin itu bahagia. Jadi bukan karena kita melakukan sesuatu kemudian bahagia, bukan. Tetapi karena ya kita bahagia sehingga senang menjalani sesuatu. Nah, ini mengapa kita bahagia? Agar kita senang dalam menjalani aktivitas kehidupan ini meski di masa-masa pandemik seperti saat ini. Bisa bersemangat. Wih, luar biasa sekali. Banti, oke, mau tanya apakah sedih itu bisa membuat pikiran menjadi negatif? Ya, betul sekali. Ini dari siapa ini? Lois Nelson. Oke, betul sekali Nelson. Saya panggil Nelson ya. Betul sekali Nelson. Ya, pikiran yang sedih itu membuat batin kita negatif terhadap siapa? Terhadap diri sendiri. Gitu. Sedih nih misalkan gitu. Sedih ya, kenapa kok nilai saya jelek nih pada saat ini gitu misalkan ini. Mudah-mudahan tidak demikian dengan adik Nelson ya. Sedih nih nilainya kok jelek. Ketika muncul sedih, nanti muncul menyalahkan diri sendiri. Kan pikiran negatif. Marah dengan diri sendiri. Kan pikiran negatif. Bahagianya hilang. Maka harus bangkit dari kesedihan. Akui, terima. Ya, nilai saya saat ini jelek. Kemarin waktu mau belajar, pas ujian itu, mau belajar, itu saya nonton TV sampai malam. Sehingga tidak sempat baca buku. Yang ketiga dan empat kali, hanya satu kali baca saja. Sehingga tidak hafal ketika kemudian harus menjawab pertanyaan atau soal yang diberikan oleh guru. Diakui, diterima, lalu membuat tekad. Baik, saya akan bangkit dari kesedihan ini, saya akan belajar dan lebih mempersiapkan ketika menghadapi ujian. Ini contohnya seperti itu. Nelson, semangat, jangan bersedih ya. Oke. Nah, ini mengapa kita bahagia ya? Ini mengapa kita bahagia. Nah, lalu kemudian sekarang bagaimana cara bahagia? Nah, ini penting sekali. Cara kita bahagia itu bagaimana sih? Coba, saya kepingin tahu juga nih dari adik-adik. Cara adik-adik untuk bahagia itu bagaimana? Apa yang dilakukan supaya bahagia? Silakan ditulis di kolom chat.
Lili kuali ya, lili kuan lili ya. Oke, negatif hilang ya Bante. Bahagia pikiran negatif hilang. Oh pasti. Batin yang bahagia, pikiran-pikiran negatif akan hilang, akan lenyap. Gitu. Meski hanya sementara, maka kebahagiaan itu harus ada dan dihadirkan terus dalam batin kita. Nah, sekarang bagaimana sih cara Anda bahagia? Coba Coba bagaimana adik-adik bahagia melaksanakan meditasi? Oke. Makan enak, cocok ini. Siapa ini? Cocok ini dengan saya ini. Frederisa. Oke. Makan enak, cocok. Saya juga paling senang kalau makan enak gitu ya. Bermeditasi, wah luar biasa. Delvina Wang, semangat ya. Meditasi luar biasa. Ini seorang Buddhis ini meditasi. Ya, menolong orang lain, membaca parita, melakukan hal yang kita sukai, betul sekali. Makan enak, bermain, tersenyum, makan enak juga. Ada yang main game juga ini. Makan enak, main game. Ya, Cindy, Eva, main game katanya. Bercanda dengan teman, luar biasa. Ikut puja bakti. Iya, ini ternyata ya cara mereka untuk bahagia. Cara Anda berbahagia beragam ya, beragam, berpikir yang positif, bermain dengan senang, bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga, makan enak. Wah ini luar biasa, makan enak terus. Bermain game, kasih sayang, wah luar biasa. Sabar, Ronilo, sabar ya katanya, biar dia bahagia kalau dia sabar katanya. Cara bahagia adalah selalu berpikir positif, luar biasa. Menolong orang lain, oke, supaya bisa mencapai kebahagiaan bagaimana Bante? Oke, Chelsea luar biasa. Bagaimana supaya mencapai kebahagiaan batin? Nah, ini Chelsea yang akan Bante bagi kepada kamu ya. Chelsea ini nanti akan Bante bagi kepada kamu. Rahasianya menghabiskan waktu bersama orang tua. Caranya tersenyum, berpikir positif, meditasi, melakukan sesuatu yang senang. Puja bakti luar biasa. Nah, baik. Oke, yang belum silakan diteruskan. Bagaimana cara adik-adik bahagia? Coba ditulis ya di kolom chat, diteruskan. Bante akan berbagi kepada Anda 4 hal yang merupakan kualitas seorang Buddhis ya, sehingga hidupnya bahagia. Sehingga hidupnya bahagia. 4 hal ya, 4 hal. Ini adalah kualitas baik bagi seorang Buddhis agar hidupnya bahagia. Nah, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Jadi suatu ketika Buddha menyampaikan hal ini kepada para biku, gitu. Para biku ada 4 kualitas, ya, bagi orang-orang baik. Ya, ada 4 kualitas bagi orang-orang baik. Yang mana mereka memiliki ini, dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Nah, yang pertama perhatikan. Kualitas yang pertama, memiliki ya kualitas baik dalam perilaku ya, dalam tindakan tubuh. Dalam tindakan tubuh, memiliki kualitas yang baik dalam tindakan atau perilaku tubuh. Apa saja coba itu? 1, ia tidak kejam, ya. Ia tidak senang membunuh. Artinya ia menghindari kekejaman, menghindari pembunuhan. Yang kedua, ia tidak mencuri, menghindari pencurian. Yang ketiga nih, ia menghindari perilaku seksual yang salah. Nah, ini adik-adik, hati-hati dalam hal ini ya. Bagaimana nih bentuk-bentuknya kalau dalam sehari-hari? Hati-hati ya, yang suka goda-godain teman lawan jenisnya nih, hati-hati ya. Anda bisa masuk dalam pelanggaran ini nih, gitu. Membuli secara fisik, ya, membuli temannya secara fisik, gitu ya. Dalam sisi fisiknya, ya. Kemudian memberikan kata-kata yang senonoh ya, yang tidak layak untuk disampaikan, yang tidak baik gitu ya. Terkait dengan fisik ya, terkait dengan fisik dari teman kita gitu ya. Ini termasuk, hati-hati ya, termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran ini nanti ini gitu ya. Yang ketiga ini ya. Nah, atau menggoda teman lawan jenis nih ya, menggoda lawan jenis dengan bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya disampaikan gitu ya, sebagai seorang anak yang remaja yang baik ya, yang baik gitu ya. Bahkan misalkan nih,
misalkan nih memanggilnya dengan dengan kata-kata yang mengacu pada seksual. Nah, yang mengacu pada seksual ini tidak boleh ya, tidak boleh. Ini mendekati dalam pelanggaran yang ketiga ini. Maka menghindari hal-hal ini, hindari, biasakan untuk menyampaikan hal-hal yang memang baik, yang tidak mengacu pada pelanggaran yang ketiga, yaitu perilaku seksual yang salah, gitu ya. Perilaku seksual yang salah. Nih, yang suka pegang-pegang temannya, lawan jenisnya, nih ya, hati-hati ya. Hati-hati ketika Anda menyentuh tubuh lawan jenis gitu ya. Nah, sentuhlah pada bagian-bagian yang memang semestinya, misalkan berjabat tangan ya tangannya saja yang berjabat tangan gitu ya. Ketika Anda ingin memanggil dan dia tidak mendengar, misalkan cukup sentuh mungkin pada bagian lengannya saja begitu ya. Itu supaya betul-betul mulai belajar untuk mempraktikkan sila yang ketiga. Nah, ini berkaitan dengan dengan jasmani. Yang kemudian yang berikutnya, tidak meminum minuman yang memabukkan. Ya, tidak meminum minuman yang memabukkan. Nah, ini adalah yang termasuk dalam perilaku baik melalui jasmani, melalui tubuh. Perilaku baik melalui tubuh. Ini yang pertama, kualitas yang pertama. Kualitas yang kedua adalah perilaku baik melalui ucapan. Perilaku baik melalui ucapan ya. Perilaku baik melalui ucapan ini ialah ya, pertama, tidak berbohong gitu. Tidak berbohong. Tadi ada yang jujur sekali ya, sama Bante ada yang jujur tadi. Senang, saya bahagia Bante karena baru bangun tidur katanya. Meskipun ini hal yang mungkin kurang baik sebenarnya ya. Jam segini baru bangun tidur gitu ya. Tadi malam begadang mungkin gitu. Tetapi ini sesuatu yang baik ya, karena jujur, dia tidak berbohong gitu ya. Tidak berbohong, dia tidak berbohong. Ini baik ya. Meskipun kalau bisa nanti bangunnya lebih pagi lagi ya. Dan ketika belum waktunya tertidur, untuk tidur, lakukan aktivitas yang baik lagi. Lebih baik lagi itu. Nah, tapi itu sebuah kejujuran tadi ya. Bante, saya bahagia, saya baru bangun tidur. Nah, rupanya semalam mungkin begadang ya, jadi tidur lagi. Atau belum bangun-bangun dari semalam, gitu ya, dari pagi tadi ya, karena tidurnya sangat pagi. Nah, yang berikutnya kemudian kualitas apa? Dalam ucapan adalah merukunkan, ya, tidak memfitnah. Hati-hati ya, jangan suka memfitnah teman-temannya. Nah, ucapkanlah kata-kata yang merukunkan. Kalau perlu ada teman yang bertengkar nih, yang tidak bersenangan ya, tidak saling menyukai, kalau bisa dirukunkan gitu ya, dirukunkan. Nah, sehingga mereka akan menjadi harmoni kemudian gitu. Dalam kasih nasihat-nasihat yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah kata-kata yang kasar. Nah, ini hati-hati sekali ya. Sebagai seorang Buddhis, apalagi siswa sekolah dari Sekolah Bodhidharma Batam ya, yang terkenal dengan siswanya yang begitu baik-baik dan pintar-pintar, bahagia-bahagia seperti yang disampaikan tadi. Nah, tentu tidak diizinkan, ya, bahkan mulai belajar untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, yang kasar. Yang berikutnya nih, yang keempat nih, kualitas yang muncul dari ucapan, yang kualitas baik yang muncul dari ucapan, tidak senang bergosip ria. Perhatikan, tidak senang bergosip ria. Menggosip itu apa sih gitu? Bergunjing ya, membicarakan sesuatu yang itu menimbulkan perpecahan ya, ketidakrukunan, permusuhan gitu ya, atau membicarakan sesuatu yang belum kita pahami, yang belum kita ketahui, yang belum kita mengerti gitu. Yang akhirnya menimbulkan fitnah kemudian. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Maka biasakanlah kalau berkumpul berbicara sesuatu yang memang bermanfaat, yang Anda ketahui, yang membuat Anda bahagia, yang membuat adik-adik menjadi lebih bahagia, lebih senang lagi dalam belajar. Melaksanakan meditasi yang benar supaya pikiran kita menjadi tenang. Oke, tadi tuntunan meditasinya sudah benar, Chelsea. Oke, tadi yang dari siapa? Bapak Guru Dedi atau siapa tadi ya? Yang memimpin Puja Bakti memberikan bimbingan meditasi. Itu sudah tepat. Ikuti itu ya, ikuti. Oke, nanti diulang lagi. Malam hari
mau tidur dan bangun tidur, instruksinya tadi bagus ya, boleh diikuti nanti itu ya, perhatian pada nafas. Nah, ini kualitas yang kedua. Ini kualitas yang kedua. Nah, kualitas yang ketiga adalah berkaitan dengan pikiran. Nah, berkaitan dengan pikiran. Kualitas ya. Kualitas yang ketiga, kualitas baik yang ketiga yang membuat kita bahagia adalah berkaitan dengan pikiran kita. Apa itu? Pertama, ini ada 3. Pertama, perhatikan ya, yang berkaitan dengan pikiran kita atau dengan batin kita. Yang pertama adalah tidak memiliki niatan jahat. Nah, tidak boleh punya pikiran-pikiran negatif. Nah, maka tadi kalau gitu ketika bahagia pikiran negatifnya tidak ada, Bante. Betul sekali gitu. Untuk bahagia bagaimana? Tidak memiliki pikiran positif, pikiran negatif. Betul sekali gitu. Betul sekali. Jadi yang pertama tidak punya niatan jahat, yaitu pikiran-pikiran negatif kepada siapapun. Kepada siapapun. Nah, yang kedua tidak memiliki keserakahan. Serakah ini bagaimana? Ingin memiliki apa yang menjadi milik orang lain, ya, ingin memiliki apa yang menjadi milik orang lain, haknya orang lain, ini tidak diizinkan. Yang ketiga berkaitan dengan kualitas pikiran ini adalah berkaitan dengan pandangan salah, gitu. Adik-adik harus punya pandangan benar. Bagaimana pandangan benar itu? Memahami, mengerti, mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, gitu. Mana yang baik dan mana yang buruk. Misalkan, membunuh itu tidak baik. Adik-adik tahu. Kenapa membunuh itu membuat batin kita kejam, lalu membuat kita bisa lahir di alam-alam yang rendah. Nah, tahu nih bahayanya. Jadi tidak mau melakukan pembunuhan. Ini namanya punya pandangan benar. Gitu. Nah, ini 3 kualitas. Tadi kan ada 4, Bante. Yang 4 itu apa? Nah, yang keempat yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman. Anda semua tadi ada yang mengatakan bersyukur. Yang keempat adalah memiliki rasa syukur. Nah, memiliki rasa syukur yang keempat itu. Rasa syukur terhadap apa? Terhadap diri kita sendiri. Gitu. Terhadap diri kita sendiri. Memiliki rasa syukur ini penting sekali ya, penting sekali. Ini kualitas yang keempat bagi orang-orang baik. Memiliki rasa syukur ya, apa sih sebenarnya syukur ini gitu ya, yang dimaksud dengan syukur ini apa sih sebenarnya gitu ya, yaitu rasa terima kasih gitu, rasa terima kasih dari apa yang saat ini kita miliki, rasa syukur terhadap misalkan nih adik-adik saat ini gitu ya, sehat hidupnya gitu ya, di rumah punya mama yang selalu memasak memberikan masakan yang enak gitu, dan selalu berusaha memasakkan masakan yang disenangi gitu. Punya papa yang memang juga di rumah bisa membantu untuk mencukupi hal-hal yang memang dibutuhkan untuk belajar gitu ya. Nah, ini ketika menerima ini rasa syukur yang dimunculkan, rasa terima kasih. Nah, sehingga adik-adik belajar dengan baik. Ketika belajar dengan baik karena sudah diberikan makanan oleh orang tua, dicukupi kebutuhannya untuk sekolah. Lalu adik-adik punya tugas apa? Yaitu belajar dengan baik. Ini namanya rasa syukur. Gitu. Adik-adik punya tubuh yang baik gitu ya, yang rupawan tubuhnya gitu ya, yang perempuan cantik-cantik, yang laki-laki ganteng-ganteng gitu ya. Nah, hal ini adalah hal yang harus disyukuri. Punya mata ya, punya hidung, punya mulut, punya telinga gitu ya. Ini hal-hal yang harus disyukuri, punya pikiran, hal-hal yang harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Gunakan tubuh ini untuk belajar, menambah pengetahuan. Gunakan mata untuk membaca, gitu. Gunakan mulut untuk berbicara hal-hal yang baik. Gunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang baik agar punya pengetahuan-pengetahuan yang baik. Dengan demikian, dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik, ya bisa melakukan banyak hal yang baik sehingga membuat hidup ini bahagia. Ini cara mensyukuri tubuh. Tangan, punya tangan yang baik, ya punya tangan yang bagus. Gunakan tangan ini untuk Anda melakukan aktivitas yang baik. Itu cara mensyukuri. Itu cara mensyukuri. Anda punya
punya rasa syukur terhadap mama misalkan, ya kan? Tunjukkan kepada mama. Rasa punya syukur kepada papa, tunjukkan rasa syukur kepada papa. Bagaimana berbakti kepada mereka. Membantu di masa pandemik ini ada banyak waktu, coba bantu untuk cuci piring. Cuci piring sendiri sajalah gitu. Habis makan ya cuci piringnya sendiri gitu. Ini rasa syukur terhadap orang tua. Terhadap orang tua, di mana kita menggunakan tubuh kita untuk melakukan hal-hal baik yang membantu mereka karena mereka sudah membuatkan masakan untuk kita, itu untuk Anda, ya, memberikan banyak hal untuk Anda, gitu, menjaga Anda selama masa pandemik ini, gitu. Nah, Anda gunakan untuk mencuci atau menyapu, ya, menyapu kamar, membersihkan kamar, tempat tidurnya dirapikan sendiri, gitu. Nah, menunjukkan hidup yang mandiri. Ini cara bersyukur, rasa terima kasih gitu. Terhadap apa yang kita miliki, terhadap apa yang Anda miliki. Belajar sabar, melatih untuk menghindari pikiran emosi, tidak mudah menghadapi segala kesulitan. Betul sekali. Nah, jadi 4 hal ini adalah 4 kualitas yang membuat hidup adik-adik bahagia. Coba saat ini, rasa syukur dalam masa pandemi apa yang dilakukan? Gitu. Apa rasa syukurnya? Berada di rumah saja. Menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Gitu. Lalu memanfaatkan masa-masa di rumah ini untuk membantu orang tua dan belajar meningkatkan kompetensi diri, kualitas diri. Gitu, memanfaatkan waktu untuk betul-betul belajar di rumah. Ini rasa syukur kita di masa pandemi. Rasa syukur kita di masa pandemi. Selalu menjaga tubuh agar tetap sehat. Gitu. Menjaga batin agar tetap bahagia dengan meditasi tadi, ya, sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur kita. Sebagai bentuk ungkapan syukur kita. Nah, inilah 4 kualitas agar hidup bahagia sebagai kunci kebahagiaan. Sehingga Anda bisa hidup bahagia dengan memiliki 4 kualitas ini, terutama yang terakhir tadi adalah bersyukur di masa saat ini. Sehingga walaupun tidak kemana-mana, tidak di mana-mana, tetap di rumah, namun tetap bahagia. Nah, coba saya ingin tanya lagi. Apa 4 kualitas baik untuk bahagia sebagai kunci kebahagiaan? Coba adik-adik sebutkan. 1, apa? Kedua, apa? 3, apa? Coba apa saja? Ada yang ingat tidak yang baru Bante sampaikan? Apa saja tadi kunci kebahagiaan yang merupakan 4 kualitas baik bagi seorang Buddhis? Silakan tulis di kolom chat. Oke, silakan. Manusia bisa jadi pasti pernah melanggar cara kita untuk tidak melanggar itu gimana? Caranya adalah menjadikan 5 sila itu sebagai perilaku hidup gitu. Tekadkan sehari-hari direnungkan. Bikin tekad. Saya hari ini tidak akan membunuh, tidak akan mencuri, tidak akan melakukan perilaku seksual yang salah, tidak akan mengucapkan kata-kata yang salah, tidak akan minum minuman yang memabukkan. Setiap hari pagi hari direnungkan. Oke, coba 4 kualitasnya tadi apa saja? 4 kualitas. Ayo. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Silakan. 4 kualitas. Yuk. 4 kualitas. Ada rasa syukur. Oke. Coba sebutkan semua 4 kualitasnya apa? 4 kualitas. Apa saja? Ayo bersyukur. Pada ingat ya. Tidak mencuri. Oke, itu bagiannya. Memiliki kualitas perilaku tubuh baik, memiliki perilaku dalam tubuh, perilaku pikiran dan syukur. Oke, kurang ucapan. Oke. Memiliki kualitas dalam perilaku, tidak berbohong dan sebagainya baik. 4 kualitas tadi adalah perilaku baik dalam jasmani ya atau tubuh melalui tubuh. Perilaku baik dalam ucapan ya, perilaku baik dalam pikiran dan yang keempat adalah memiliki rasa bersyukur. Ini adalah 4 kualitas sebagai kunci untuk hidup bahagia. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini luar biasa. Saya sangat senang meskipun berkomunikasi melalui chat YouTube gitu ya. Tapi cukup antusias dan sangat luar biasa. Terima kasih untuk antusiasnya dan perhatian adik-adik. Semoga adik-adik senantiasa bahagia, bangun tidur bahagia, menjalani hari-hari dengan bahagia, mau tidur juga bahagia, sampai esok pagi pun tetap bahagia di masa pandemi dan setelah masa pandemi pun
tetap bahagia. Oke, salam bahagia dari Bante. Terima kasih untuk segala waktu dan kesempatannya, serta antusias dari adik-adik yang sangat luar biasa sekali. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.